Shalom, selamat siang bagi kita semua. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-18. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya akan membacakannya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari bacaan kita pada saat ini diberi tema masa depan pemuda yang berakar dalam Kristus. Masa depan pemuda yang berakar dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang dalam kehidupan kita tidak bisa kembali, yakni waktu, kenangan, dan kesempatan. 3 hal ini tidak akan kembali. Kemudian ada 3 hal yang tidak dapat hilang dalam hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. 3 hal ini adalah hal yang tidak dapat hilang dalam kehidupan kita. Setiap manusia, terutama kita sebagai pemuda-pemuda Kristen, pasti memiliki ketiga hal tersebut. Namun terkadang tidak bisa dipungkiri banyak dari kita pemuda Kristen dalam menghadapi hidup ini dengan cara apatis atau tidak memiliki pengharapan sama sekali, tidak memiliki semangat, dan tidak memiliki ketulusan. Bahkan terkadang pola pikir kita pun sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Terkadang pikiran kita itu mengandalkan pikiran diri kita sendiri, memakai pikiran manusiawi kita, tidak mengandalkan kebenaran firman Tuhan atau jauh dari kebenaran firman Tuhan. Setiap pemuda Kristen dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan dalam generasinya. Tetapi sangat disayangkan banyak pemuda Kristen yang tidak menyadari akan panggilannya. Terkadang kita pemuda masih enggan untuk memberi diri, untuk melayani. Terkadang dikuat, saya masih muda, dengan mitu matuan iyan nalai. Tanpa kita sadari bahwa itu adalah panggilan untuk kita untuk melayani kepada Tuhan. Terkadang juga kita pemuda Kristen yang menjadi penyebab atau sumber masalah, bukan menjadi pemecah atau pemberi solusi. Dan terkadang kita yang pemuda Kristen yang harusnya menjadi agen perubahan atau masa depan gereja, terkadang menjadi sumber masalah, seperti masih banyak yang melakukan perjudian, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan suatu kondisi kerohanian yang dangkal dan tidak berakar dalam Kristus. Nah, harusnya kita pemuda yang hadir saat ini menjadi masa depan, juga harus menyambut masa depan ini dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan semangat. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rancangan-rancangan yang terbaik buat masa depan kita. Jangan sampai ada yang berkata, mungkin Tuhan tidak menyayangi saya. Mungkin dalam perjalanan kita mencapai sesuatu atau mencapai cita-cita kita itu banyak rintangan. Namun terkadang di situ kita mulai down. Hati kita merasa bahwa Tuhan mungkin tidak menyayangi saya. Masa saya sudah berusaha, saya sudah belajar, saya berdoa dan lain sebagainya. Kenapa dalam mencapai cita-cita ini banyak rintangan yang saya alami? Namun yang harus kita sadari, Tuhan sudah mempunyai rancangan terbaik buat masa depan kita. Tinggal bagaimana kita menjalani, bagaimana kita taat, bagaimana kita semangat, tulus untuk menggapai hal tersebut. Mari kita bersama-sama membuka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia
29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, dari pembacaan tersebut ada 5 cara yang dapat kita lakukan untuk menyambut masa depan kita yang telah direncanakan Tuhan. Yang pertama yaitu berpikir. Maksudnya jangan melakukan sesuatu sebelum dipikirkan dengan matang. Terkadang bila kita menghadapi sesuatu, kita akal kita itu pendek. Tanpa kita pikir apa dampaknya nanti, apa konsekuensinya nanti, dan apa resikonya yang akan saya lakukan, yang saya akan dapatkan nantinya. Yang kedua, bertindak, di mana saat kita melakukan sesuatu yang telah kita pikirkan matang-matang, kita melakukan sesuatu itu karena kita telah berpikir dan kita tindaki. Yang ketiga itu kebiasaan. Maksudnya kita akan terbiasa dengan berpikir lalu bertindak. Kita berpikir dulu lalu bertindak, dan itu akan menjadi kebiasaan kita. Yang keempat adalah karakter. Maksudnya akan menunjukkan sifat kita setelah mengikuti langkah di atas. Saat kita telah berpikir dengan baik lalu memberi tindak, dan itu akan menjadi kebiasaan, dan itulah yang akan menjadi karakter kita. Yang kelima adalah nasib. Maksudnya dari keempat cara di atas itulah yang akan menentukan masa depan kita. Setelah kita berpikir matang-matang, kita tindaki dengan baik, lalu itu akan menjadi kebiasaan kita dan menjadi karakter kita, dan hasilnya itu pun yang akan menjadi nasib kita atau menjadi masa depan kita. Nah, untuk mengakhiri khotbah ini, saya memiliki sebuah ilustrasi. Jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Tetapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan kita telah lahir. Begitupun dengan masa depan kita. Untuk mencapai semuanya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena hal-hal yang besar selalu dimulai dari diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah, Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Jangan pernah menyerah, dan marilah kita sama ini dalam tangan Tuhan, dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan semangat. Amin. Firman Tuhan.